Salve, gratiade nobiscum. Semoga rahmat Tuhan beserta kita. Selamat datang di channel Fides Nostra Catholica, channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman Katolik. Namun channel ini bukanlah channel resmi Gereja Katolik yang dikelola oleh hierarki Katolik, melainkan dikelola oleh awam Katolik. Pemirsa, jika Anda melihat Gereja Katolik, baik itu Basilika Santo Petrus, katedral, maupun gereja-gereja yang ada di paroki, di kota maupun di desa, pasti Anda tidak asing dengan rupa-rupa patung, lukisan maupun ornamen-ornamen rohani yang menghiasi gereja. Dan tentunya, ornamen-ornamen tersebut menjadi kekhasan dalam Gereja Katolik. Jika Anda melihat ada menara dengan salib besar di ujungnya, lalu terdapat lonceng besar di sisi yang lain, dapat dipastikan bahwa itu adalah Gereja Katolik. Ornamen, lonceng, dan salib besar yang ada di menara menjadi pembeda antara Gereja Katolik dengan gereja dari denominasi Kristen yang lain. Pemirsa, pada kesempatan kali ini admin akan menjawab tentang pertanyaan atau pernyataan atau bahkan tuduhan orang-orang di luar Gereja Katolik bahwa orang Katolik menyembah patung. Untuk itu admin berharap pemirsa dapat mengikuti pembahasan admin hingga akhir supaya tidak gagal paham. Tetapi sebelum itu, admin memohon dukungan dari para pemirsa untuk keberlangsungan channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi Anda yang belum. Jika tombol subscribe Anda masih berwarna merah, itu tandanya Anda belum menekan tombol subscribe. Namun jika sudah berwarna abu-abu, tidak perlu lagi. Pemirsa, benarkah Gereja Katolik menyembah patung? Sebenarnya secara sederhana, admin bisa menjawab. Tentu saja tidak. Namun admin akan menjawab berdasarkan teks dan konteks persoalan ini. Pertanyaan ini pasti didasarkan pada kitab Ulangan pasal 5 ayat 8 yang berbunyi, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Jika pemirsa hanya membaca satu potong ayat tersebut, nampaknya memang terlihat Tuhan melarang umatnya untuk membuat patung. Tetapi sebagai pribadi yang berpikir, kan kita harus bertanya, mengapa Tuhan melarang umatnya membuat patung? Untuk memahami maksud Tuhan ini, maka perlu teks yang utuh. Maka dari itu, di sini admin akan menampilkan teks utuh. Mengapa Tuhan melarang umatnya membuat patung yang berasal dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 7-9 yang berbunyi, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Nah, jika kita mencermati nas ini, nampak jelas bahwa Tuhan melarang umatnya membuat patung dengan tujuan untuk disembah. Tuhan melarang umat Israel membuat patung pada waktu itu karena sebagian besar bangsa Israel masih hidup dalam pengaruh budaya Mesir. Bangsa Israel pada waktu itu belum memiliki konsep yang jelas tentang Tuhan. Hal ini dibuktikan ketika bangsa Israel membuat dan menyembah patung lembu emas sebagai dewa. Ketika Musa mengetahui hal itu,
Maka marahlah Musa dan melemparkan 2 loh batu itu pada patung lembu emas. Sekembalinya dari Gunung Sinai, Musa menuntut bangsa Israel untuk setia kepada Tuhan, sebab Tuhan akan menjadikan bangsa Israel sebagai milik pusaka Allah. Ketika Tuhan melalui Musa sudah menurunkan Dekalog atau 10 perintah Allah kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel sudah memiliki pedoman hidup, dan mereka mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang esa. Pemirsa, jika Allah melarang pembuatan patung, lalu mengapa dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 1, lalu ayat 18-20, justru Tuhan menyuruh Musa membuat patung kerub? Pemirsa, kembali admin tegaskan bahwa kita perlu memahami teks dan konteks. Mengapa Allah seolah-olah memberikan perintah yang bertolak belakang? Dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 7-8, Allah melarang pembuatan patung jika tujuan pembuatan patung itu sebagai sarana penyembahan berhala. Untuk memahami hal ini, admin akan tampilkan kitab Keluaran pasal 25 ayat 1, lalu ayat 18-20 yang berbunyi, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini, dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup perdamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup perdamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu." Pemirsa, jika kita cermati bersama firman Allah di atas, nampak jelas bahwa Allah benar-benar menyuruh Musa untuk membuat sebuah tabut perjanjian yang dipakai untuk memuliakan Allah, dan patung kerubim atau malaikat dibuat guna sebagai sarana pengudusan dan simbol bahwa Allah berdiam di antara umat Israel di dalam tabut perjanjian tersebut. Admin tentu tidak mengarang cerita, maka di sini admin akan menampilkan nas dari kitab Keluaran pada bab yang sama. Mari kita cermati nas berikut yang diambil dari kitab Keluaran pasal 25 ayat 8-9 yang berbunyi, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya." Nah, tampak jelas alasan pembuatan kemah kudus tersebut adalah sebagai sarana pengudusan. Pemirsa, jika kita memahami teks dan konteks dari 2 kitab suci di atas, nampak jelas bahwa Tuhan melarang umatnya membuat patung jika tujuannya adalah untuk menyembah berhala. Akan tetapi, Allah tidak melarang jika tujuannya adalah sebagai sarana pengudusan. Sebenarnya masih banyak juga ayat-ayat dalam kitab suci yang membicarakan mengenai pembuatan patung. Misalnya ketika Allah memerintahkan Musa untuk membuat patung ular dari tembaga, yang terdapat pada kitab Bilangan pasal 21 ayat 8. Lalu Allah memerintahkan Salomo untuk membuat bait Allah dengan patung kerubim yang menghiasi bait Allah, yang terdapat pada kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 23-25. Dan tentunya masih banyak nas lain yang menunjukkan tentang pembuatan patung dalam rumah ibadah. Patung kan dapat menjadi sarana manifestasi iblis. Lalu bagaimana tanggapan Gereja Katolik untuk pertanyaan tersebut? Gereja Katolik jelas melarang pembuatan patung jika tujuannya adalah untuk penyembahan berhala. Dalam hal ini admin akan menampilkan dokumen KGK nomor 2132 yang berbunyi
Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah Allah yang pertama, yang melarang pembuatan patung berhala. Karena penghormatan kita terhadap gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Pemirsa, dari dokumen KGK nomor 2132, admin menarik sebuah kesimpulan bahwa patung atau gambar yang dibuat haruslah patung yang berhubungan dengan hal-hal rohani agar dapat menjadi sarana umat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Untuk itu, patung-patung yang dibuat adalah patung yang berkaitan dengan sosok iman, seperti Yesus, Maria, dan para kudus. Patung dalam gereja Katolik, selain memiliki fungsi sebagai ornamen, juga memiliki fungsi sebagai sarana berdoa. Namun perlu pemirsa pahami bahwa gereja Katolik tidak pernah mengadakan ritual-ritual yang mengarah pada okultisme dan penyembahan berhala seperti pemberian sesaji terhadap patung-patung. Patung-patung suci memang semestinya ditempatkan di tempat-tempat terhormat dan dibersihkan dengan baik. Namun hal tersebut semata-mata agar sarana rohani tersebut layak dipakai untuk berdoa. Tentu tidak elok jika kita berdoa menggunakan sarana yang kotor dan tidak terawat, bukan? Pemirsa, manusia itu adalah animal symbolicum. Artinya, manusia membutuhkan simbol-simbol tertentu untuk membantu akal budinya guna mengungkapkan afeksi atau bahkan spiritualitasnya. Misalnya saya merantau jauh dari rumah, lalu saya menyimpan foto istri dan anak saya. Maka saya akan mencium foto-foto itu ketika saya merindukan mereka. Saya melakukan itu bukan karena fotonya, tetapi pribadi di balik foto itu, yaitu istri dan anak saya. Begitu juga ketika kita menggunakan patung dan gambar rohani untuk berdoa, itu bukan semata-mata patung atau fotonya, namun pribadi di balik patung dan gambar tersebut. Bukankah perintah untuk membuat patung kerub dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 1, lalu ayat 18-20, dan juga patung ular tembaga dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 8 adalah perintah Allah untuk jemaat Israel kala itu. Sedangkan umat Kristen harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran pada Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Dan tidak perlu lagi patung-patung seperti jemaat perjanjian lama. Jika umat Kristen masih membuat patung, maka sia-sialah pengorbanan Yesus untuk membuat hukum baru hingga ia wafat di salib. Pemirsa, perintah dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 ini tidak ada hubungannya dengan keberadaan patung. Kita harus memahami teks tersebut secara utuh. Perkataan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 itu adalah bagian dari perikop utuh, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 1-42. Dalam teks tersebut, Yesus sedang berbicara dengan perempuan Samaria, yang notabene dibenci oleh orang-orang Yahudi. Yesus menjelaskan kepada perempuan Samaria tersebut tentang eksistensi sebagai Allah dan Juru Selamat bagi semua manusia termasuk juga orang-orang Samaria. Maka teks tersebut tidak ada hubungannya dengan patung. Lalu apakah pembuatan patung sebagai sarana doa itu salah? Karena telah mengingkari hukum baru yang diperjuangkan oleh Yesus sampai mati di salib? Pemirsa, kehadiran Yesus di dunia memang untuk membuat hukum baru. Akan tetapi, Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat dan perintah para nabi. Sebab Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17-18 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat." Nah, pemirsa sudah paham kan? Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat.
Perintah membuat patung dalam Perjanjian Lama merupakan bagian dari perintah Taurat dan para nabi yang tidak akan ditiadakan oleh Yesus dengan hukum barunya. Tuduhan pembuatan patung dalam gereja Katolik tidak alkitabiah, tentu tidak benar. Keberadaan patung dalam gereja Katolik tentu sangat alkitabiah jika kita belajar memahami kitab suci berdasarkan teks dan konteksnya. Pemirsa, selain sebagai ornamen dan sarana berdoa, patung dan gambar kudus merupakan kekayaan iman Katolik yang tak terperikan nilainya. Sebagai seni kita bersyukur bahwa gereja mendukung pembuatan patung dan gambar kudus. Karya-karya besar dari Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, dan seniman-seniman lainnya bahkan menjadi berkat bagi semua orang, meskipun orang tersebut bukan orang Katolik. Nikmatilah karya rohani tersebut, kita tidak perlu mendustai berkat Tuhan kepada kita. Pemirsa, demikianlah pembahasan mengenai keberadaan patung dalam gereja Katolik. Admin menyadari akan adanya kekurangan dalam menyampaikan narasi-narasi. Kami terbuka dengan perbedaan pandangan Anda. Untuk itu, silahkan tuliskan pendapat-pendapat Anda dalam kolom komentar. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga Tuhan memberkati.